Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Satnan. Kali ini gua masih bersama kawan gua, teman ngoceh gua, Septian Artanto. Aduh, mantap. Sekarang kita pengen ngomongin soal kemenangan Persik nih, Le. Gokil, Persib Bandung pesta gol tadi. Pesta gol, lumayan lah. Pesta gol bisa nyetak 5 gol, tapi kebobolan 2 gol. Nah itu tadi. Dari Barito Putra. Berarti Persib beruntung ya. Ya. Mereka bisa nyetak 5 gol. Untungnya mereka bisa nyetak 5 gol. Benar, ini yang menjadi masalah memang masih di lini pertahanan sih. Betul. Persib menjadi salah satu tim yang paling banyak kebobolan lah di Liga 1 musim ini. Tapi yang jelas ini adalah torehan positif bagi Persib Bandung. Kita lihat bagaimana dengan masuknya Luis Milla, dampaknya positif banget. Memang waktu dia datang itu ketika ke kandang PSM di laga 4 pekan lalu lah, sekitar 4 pekan lalu gitu. Ya memang kalah Persib. Waktu dia belum dampingin di bench nih, dia baru datang tuh. Nah, terus setelah dia dampingin di bench, sejauh ini berhasil menang 3 kali beruntun. Gokil. Bersama dengan kemenangan ini. Jadi waktu itu menangnya sama Rans, kemudian menang sama Arema kemarin, dan akhirnya sekarang menang di kandang sendiri sama Barito Putra dengan skor 5-2 gitu. Nah di laga ini juga yang menarik adalah Persib di babak pertama. Kan dia bisa nyetak 4 gol lebih dulu nih, Le. 4 gol lebih dulu, David da Silva ketika 5 menit berjalan. 5 menit. Iya betul. Kemudian ada Ciro Alves nih yang mulai lagi nih, akhirnya nih dia bisa cetak gol lagi nih. 2 gol lagi di sini kan. Terus Nick Kuipers. Sundulan biasalah, bola set piece, sepak pojok. Itu Nick Kuipers. Dan yang menjadi catatan adalah di laga ini kropos banget sisi kiri lini pertahanan dari Barito. Kalau tadi kita lihat golnya Barito tuh emang banyak dieksploitasi di sisi kirinya mereka tuh. Kebobolannya Barito. Nomor 25 sampai tadi Frank Sokoy. Frank Ricard Sokoy. Itu yang tadi kita lihat, wah ini bolong terus nih di kirinya nih ya. Berapa gol? 2-3 gol tadi hasil dari situ. Di settingan karena gol keempat kan skema tendangan penjuru. Penjuru gitu, umpan sundulannya dari Rahmat Irianto diterusin sama Nick Kuipers. Nah itu kalau soalnya back kirinya Barito namanya Sokoy, jadi agak lambat. Harusnya Sukoy. Bener. Sukoy itu cepat ya. Bisa nggak terdeteksi. Gitu. Sayangnya Sokoy. Kalau dia Sukoy bagus ya. Iya bener juga. Tapi yang jelas Barito sebenarnya sempat bangkit di babak kedua. Ini yang jadi PR nih. Sisi kiri juga loh. Sama sisi kiri di juga Bandung loh. Sisi kirinya? Di Bandung itu ada, sebentar kita lihat di line up-nya itu ada Daisuke 1. Daisuke 1 memang di situ sisi kiri dia memang cukup aktif nih. Maju overlap. Dia naik. Iya kan? Naiknya nyerangnya naik Gojek, pulangnya jalan kaki. Harusnya ada sponsor Gojek nih. Bener juga. Iya. Tapi sponsornya Persik kayaknya. Emang iya kayaknya udah sih. Udah pernah, tapi yang jelas ini jadi catatan juga. Mudah masih bisa kecolongan 2 gol. Nyaris saja kecolongan 3 gol kalau penaltinya Alves. Makanya tadi kita sempat bilang ya teman-teman bahwa ini kalau aja Persib nggak nyetak gol banyak, repot nih. Misalkan tadi cuma 1 gitu ya. Iya. Barito bisa cetak 2 gol. Wah, kelar. Makanya berarti yang cukup menggembirakan adalah memang efektivitas Persib Bandung dalam menyerang mereka udah mulai baik lah. Mereka bisa mengkonversi peluang-peluang sekecil apapun striker mereka da Silva sama Ciro ya kan. Tapi kan di awal musim mandul, masih dipertanyakan. Belum panas kali ya, maksudnya mesinnya gitu. Belum. Kayaknya mesin yang digede di sini tadi. Diengkol. Mesin diengkol gitu. Jadi akhirnya sekarang udah bisa. Udah bisa. Oke, jadi 2 gol dan kemenangan ini juga ya tetap aja membawa Persib di peringkat 8 nih. Sementara ini di peringkat 8 ya. Tapi yang ironis tuh Barito Putra nih udah ada di zona degradasi peringkat 17. Dia baru 4. Baru main 9 kali. Iya, 9 kali. Karena kan lawan PSM dia ditunda. 7 kali kalah, sekali menang, sekali seri. Iya, makanya ini sebenarnya catatan juga kemarin sejak ganti pelatih kan? Ya sebenarnya kan berharap ada perbaikan lah dengan diganti Dejan Antonik. Tapi sampai sejauh ini masih inkonsisten nih. Gitu Barito Putra ya, makanya kalau di kandang Barito Putra sebenarnya harusnya bisa meraih kemenangan ya, tapi beberapa kali dalam beberapa pertandingan termasuk terakhir di laga kandang lawan Persija mereka kehilangan poin, kalah. Ini yang sebenarnya menjadi PR ya bagi Barito Putra. Gue juga nggak ngerti ada masalah apa secara materi pemain, sebenarnya harusnya mereka bisa bersaing
Kalau gue lihat iya, maksud gue mungkin di awal-awal liga mereka nggak diprediksi ada di papan bawah, bener kata lu tadi ya, ngelihat komposisi pemain tuh harusnya mereka bisa lah di papan tengah ya, paling nggak masih bisa menjadi tim pengganggu lah, dominasi di papan atas gitu, karena Bayu Bayu Pradana ada di situ, masih ada jadi lupa gua tuh. Ada pemain striker, pemain depan nih siapa namanya, gua lupa. Ada pemain ya Muhammad Lutfi berarti di situ, kemudian Bayu Pradana. Tadi kita bilang Renan Alves juga lumayan gitu. Ya ibaratnya ya kalau gue lihat sebenarnya Rizky Pora juga oke gitu ya. Terus abang Ade sama Kribo siapa sih? Siapa? Bagasnya ada di situ ya kan. Di situ. Tapi yang jelas ya banyak pemain muda memang yang cukup diandalkan juga di sini, tapi pemain seniornya juga sebenarnya udah cukup matang ya, maksudnya banyak banget pengalaman gitu. Ya tapi ya gue juga bingung kenapa Barito Putra bisa sedrop ini permainannya gitu. Cuma memang kalau teman-teman lihat ya, mungkin juga bukan karena Baritonya, mungkin karena kepercayaan diri Persibnya juga lagi gila juga. Lagi gokil. Asli harus gokil, apalagi habis menang kemarin di kandang Arema. Ya, di kandang Arema itu menjadi titik balik kalau menurut gue. Udah gitu sekarang mereka kan diasuh sama seorang Luis Milla ya, yang ya kita tahu lah Luis Milla zaman mereka masih si Luis Milla megang timnas, terus tiba-tiba dia dilengserin. Kita aja kayaknya wah gila, pelatih sebagus ini dilengserin gitu, maksudnya dipecat gitu ya. Tiba-tiba sekarang ke Persib Bandung ya, otomatis gue yakin publik nggak diperpanjang bukan nggak dipecat sih, tau gue nggak diperpanjang waktu itu Coba gue negonya nggak ketemu. Waktu udah mau habis tuh negonya untuk perpanjangan nggak ketemu. Nggak diperpanjang. Kayaknya setahu gue, seingat gue nggak diperpanjang waktu habis itu kan Asian Games. Asian Games kan memang menjadi target terakhir lah sebenarnya bagi Luis Milla. Disuruh sampai ke babak perempat final minimal, cuma sampai babak 16 besar. Nah, akhirnya setelah itu nggak diperpanjang. Setelah itu memang kan kontraknya udah mau habis, tapi pembicaraannya alot waktu itu sampai presentasi di Thailand waktu sempet Thailand atau Filipina ya, gue lupa deh, waktu SEA Games. Dia sempat presentasi lagi ya? Presentasi apa? Di Malaysia gitu. Ya jadi PSSI terus sama Sinteyong waktu itu diadu tuh. Akhirnya lo bisa berani bawa juara ke Piala AFF gak? Gitu. Akhirnya ya udah sih Mia nggak nerus karena merasa gue nggak bisa janjiin juara Piala AFF, nggak ada yang bisa janjiin itu. Senior ya? Piala AFF senior. Kalau kemarin kita yang juara U16 gitu. Sinteyong belum pernah bawa juara nih, tapi udah lolosin timnas senior ke Piala Asia. Nanti sih 2023 ya. 2023. Tapi yang jelas secara permainan, kalau Persib kita balik lagi Persib ya. Yang jelas secara permainan Persib nih memang kalau dibilang belum seperti ciri khas sepak bola Spanyol yang waktu itu pernah diterapkan oleh Luis Milla di timnas. Hampir mirip-mirip. Ya pokoknya ball possession lah, banget. Sekarang tuh agak lebih pragmatis ya. Maksudnya yang penting lo bisa menyerang secara agresif dan bisa menghasilkan kemenangan, intinya itu aja. Tapi kalau gue boleh jujur, Persib ini belum kita tahu ya Luis Milla segimana mainnya pada saat dia di timnas ya, dia megang timnas. Cuma kalau melihat Persib tadi walaupun 5 gol, harusnya seorang Luis Milla tuh bisa menciptakan permainan Persib yang lebih atraktif harusnya. Iya kan? Tapi dia juga waktu gue wawancara khusus sama dia nih waktu di Bandung. Gila. Iya lah ya. Walau dia ngomong sendiri gitu, dia bilang belum ada waktu lah gua untuk ke situ, butuh waktu yang lama. Kontrak dia kan 2 tahun nih. Waktu di timnas atau di Persib. Waktunya sempit. Yang penting sekarang adalah bagaimana gua dari setiap game to game, ibaratnya dari pertandingan ke pertandingan bisa memenangkan pertandingan. Gue fokus dari pertandingan ke pertandingan aja dulu. Kalau untuk membentuk itu butuh waktu kata dia gitu, untuk membentuk permainan tiki taka lah misalnya gitu. Itu butuh waktu, dan memang yang kalau gue lihat sekarang secara target realistisnya adalah yang penting Milla bisa buat tim ini menang aja. Itu supporter seneng, mau main jelek asal menang. Iya kan? Itu yang kemarin waktu itu sempat lu bahas waktu lu siaran kan, sebuah pertandingan itu sebenarnya ya lu main bagus tapi lu seri atau lu main bagus tapi lu kalah ya sama aja. Mending lu main biasa-biasa aja atau bahkan jelek, yang penting menang. Benar. Ya kan? Iya benar banget, yang penting menang sekarang. Poin 3 Poin 3, mau menang 1-0 pun menang.
poin 3 3 poin. mau gosok voucher juga ya. Beberapa kali gosok voucher. Iya, gitu. Cuma gosok voucher. ya hampir semua gosok voucher. Iya. Hampir semua gosok voucher ya. Gosok Tapi voucher. tadi beberapa kali juga gue lihat di pertandingan ini ya, gue apresiasi juga sama wasit, lumayan fair nih. Iya. Termasuk ngasih penalti ke Barito tadi tuh. Barito. Benar. Iya. Benar banget fair. Iya, walaupun banyak perdebatan cuma kecolek tapi enggak, tapi kalau kita lihat di tayangan ulang memang ada gerakan ngalangin hand ya tadi, itu udah jelas jelas di depan wasit walaupun pemain Barito ya gue yakin ngejatuhin diri ya, cuma ibaratnya itu ada trik tersendiri lah, memang bisa memanfaatkan pintar lah, cerdik tapi keputusan wasit tepat gitu, tepat karena ada tarikan, betul, karena ada tarikan tadi yang dilakukan sama dan udah wasitnya oke kok tadi pertandingan Persib lawan Barito masih oke lah gitu. Iya betul, tapi yang jelas di sini kita lihat perubahan positif dari Persib adalah terutama dari mentalitas. Itu sih yang paling kelihatan banget setelah Luis Milla datang. Iya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ya kalau lihat kenapa tadi si Bung Rais ini bilang mental, jelas banget kalau sebenarnya 4-2 kan sempat 4-2 tuh. Iya, betul. Kalau mentalnya itu nggak oke, itu permainan berantakan pas itu. Betul. Barito lagi di atas angin walaupun tinggal 2 gol ya. Iya, lagi semangatnya seperti dapat angin kedua. Betul. Terus udah gitu ditutup sama hand ya. Ditutup sama hand. Betul. Udah itu killing the game sih kok. Killing the game. Golnya hand tuh yang dari sisi kiri lagi dia berhasil menjebol gawang dari Barito Putra. Sisi kiri pertahanan dari Barito di laga ini menjadi sorotan sih. Iya, Sukhoi. Sokoi. Tapi nggak seperti Sokoi doang, sebenarnya nggak bisa disalahin dia karena dalam permainan sepak bola kan ada sebuah unit organisasi tim gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari tengahnya bisa nutup duluan kan nggak mungkin ketemu Sokoi. Gitu. Iya, jadi ketemu Aditya buat Sokoi kalau ngeliat video ini kamu nggak salah kok. Iya. Gitu. Ini adalah kesalahan tim. Iya, betul. Kesalahan tim dan juga memang Persibnya lagi bagus banget. Lagi on fire. Lagi on fire. Itu yang jelas adalah dengan datangnya Milla, mentalitas bertanding Persib meninggi. Iya, dan kayaknya Luis Milla nih perlahan mampu untuk ngebuat si 2 striker maut ini akhirnya menemukan tajinya lagi. Betul. Ya, kalau dilihat cara main kayaknya baik Da Silva maupun si Ciro nih udah cocok banget nih sama gaya-gaya ngelatihnya Milla ya. Iya betul, ada satu striker yang ibaratnya mobile, Ciro bergerak dari sayap. Kemudian David Da Silva yang memang kuat sebagai striker nomor 9 lah itu ibaratnya, tapi kuat terus punya determinasi ya. Udah pas banget Persib dapat 2 ini sebenarnya gitu. Tapi memang Persib sebagai salah satu calon juara, memang harus mempunyai mental yang kuat, Kandidat calon juara sih belum ya, Le. Peringkat 8. Digadang-gadang adalah salah satu kandidat juara. Di atasnya masih banyak. Masih ada Madura tuh, ada PSM, Bali. Bedanya sekarang Borneo, Persija. Bedanya sampai video ini di 16, 22, 6 poin sama Madura United yang di puncak. Madura United besok lawan Persija kan. Wah, seru nih. Lawan Persija ya. Tapi yang jelas gue menantikan banget duel taktik Thomas Dow dan Luis Milla. Tanggal 2 Oktober nanti Persib lawan Persija. Itu top banget karena sekarang kedua tim ini lagi oke-okenya gitu. Persib juga lagi oke, Persija juga lagi oke. Nah ini nih akan paling ditunggu banget di Liga 1 musim ini nih. 2 Oktober. Stadion GBLA. Persib dulu karena yang jadi tuan rumah. Ya, di Persib dulu. Jadi kalau menurut gue ini pertandingan akan ketat. Kalau dibilang panas sudah pasti panas luar dalam. Iya. Panas luar dalam. Jadi pertandingan ini juga siapa sih yang nggak menantikan pertandingan antara Persib Persija pun sebaliknya Persija Persib ya. Karena memang dari dulu pertandingan ini tuh ibaratnya pertandingan walaupun mungkin tidak menentukan secara poin atau peringkat tapi yang namanya Persib lawan Persija atau Persija Persib itu udah kayaknya semua orang yang nggak mengidolakan kedua tim ini kayak pada nonton sih. Pada nonton pasti. Itu makanya ditunggu banget nih 2 Oktober nanti Persib lawan Persija Jakarta. Jadi teman-teman mungkin sekian dulu nih konten kita kali ini bahas soal Persib sama Barito. Selamat buat Persib sekali lagi. Tetap semangat buat Barito Putra. Kalau ada komentar-komentar yang sekiranya menurut teman-teman, menurut gue gini nih Persib lawan Barito, boleh tulis di kolom komentar Nah itu dia, betul banget. Oke, thank you buat Dul dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di konten yang berikutnya. Ciao. Bye.